Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita pertemuan ketujuh. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu. Ainena, Ivanka, Neng Fitria, Yusrina, Nurul Alfi, Nurlela, Tasbita, Siti Sarah. Ya, untuk pertemuan ketujuh kita akan membahas sesuai dengan RPS yang dibagikan, yaitu tentang sistem pendidikan nasional dari masa ke masa ya. Ini hasil diskusi kelompok yang akan disampaikan oleh kelompok 5 ya. Kelompok 5. Baik, kita diskusikan secara bersama. Untuk kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya dengan rekan saya, Bu Tasbita, akan menyampaikan materi tentang sistem pendidikan nasional dari masa ke masa. Yang selanjutnya akan saya sampaikan terlebih dahulu. Adapun latar belakang materi ini adalah pendidikan merupakan hak setiap manusia di dunia, karena pada dasarnya pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Di Indonesia, hak manusia untuk memperoleh pendidikan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 31 yang berbunyi pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Adapun tujuan dari materi kali ini adalah untuk memahami pengertian pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional, untuk mengetahui sejarah undang-undang yang mengenai sistem pendidikan nasional, dan yang terakhir untuk memahami sejarah sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terikat secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sistem pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila dan pendidikan di Indonesia dijabarkan ke dalam 6 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, JO Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, yakni sistem pendidikan nasional pada masa saat ini masih belum mencerminkan adanya kesatuan. Mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi baru lahir pada tahun 1961 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan melalui 2 jalur dengan sistem terbuka dan multimakna. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bu Tasbita. Sejarah sistem pendidikan di Indonesia
Sebenarnya banyak ya, tapi ini karena biar dipersingkat, jadi diklasifikasikan kepada 4, yaitu zaman kolonial Belanda dan Jepang. Yang ketiga zaman kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Yang keempat adalah saat ini. Zaman prasejarah dan Hindu-Buddha Islam. Pada zaman prasejarah, sistem pendidikan bersifat turun-menurun. Pada zaman Hindu-Buddha dan Islam, sistem pendidikan berpusat kepada nilai dan aspek budaya serta agama. Pada zaman kolonial Belanda dan Jepang, pendidikan dan pengajaran masa kolonial abad 16 sampai 18 tidak bisa dilepas dari pengaruh keagamaan. Orang-orang barat yang datang ke Indonesia selain dengan tujuan dagang juga menyebarkan ajaran agama Kristen. 9 yang termasuk jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, untuk bila bisa ke slide yang tadi. Ya. Nah, ini yang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ingin menambahkan tadi kan jalur pendidikan sekolah, yakni pendidikan umum, kemudian pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Adapun mungkin dari rekan-rekan ada yang bertanya soal sistem pendidikan nasional dari masa ke masa yang sudah saya sampaikan. Jadi dipakai dulu izin. Apa aja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan pendidikan nasional di seluruh wilayah Indonesia dari masa ke masa, mengingat adanya perbedaan budaya, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi. Nah, kalau misalnya udah terjawab tantangannya apa aja, berarti kan harus ada jalan keluarnya. Nah, maka apa langkah yang diambil untuk mengatasinya? Jadi lebih tantangan sesudah tantangannya Jalan keluarnya, solusi ya, solusinya. ditampung terlebih dahulu. Yang saya pahami, kan kita sekarang itu menganut sebenarnya tuh dari barat ya, karena Finlandia itu dari barat. Terus apakah itu sebenarnya cukup ya untuk di Indonesia? Apakah bagus diimplementasikan di Indonesia? Kalau menurut saya sebenarnya enggak. Kenapa? Kalau di Finlandia itu dari anak PAUD juga orang tuanya tuh udah berperan aktif. Jadi kalau misalnya di sini kan kita masih tahu ya, dari SD, SMP, SMA juga orang tua murid tuh kayak males gitu ikutin parenting gitu-gitu. Nah, kalau di Finlandia itu jadi walaupun siswanya merdeka nih, nggak ada PR, jam masuk juga nggak begitu ketat, mereka tuh masuk seperti masuknya. Sistem pendidikan di Indonesia itu makin ke sini mengambil dari contoh luar negeri ya, kayak yang zamannya Nabi makan itu dari Pancasila, yang kemerdekaan itu itu kan dari Finlandia. Apakah itu menurut yang di depan, apakah itu cocok di Indonesia? Apa kurikulumnya? Dualnya tuh belum kuat, karena kalau misalnya kita diterapkan sistem kemerdekaan, maksudnya kayak muridnya nih merdeka gitu, padahal murid-murid ini tuh belum mempunyai prinsip apa sih merdeka itu. Merdeka itu bebaskah? Apakah merdeka itu nggak punya tantangan, nggak punya aturan?
sebenarnya mereka belum tahu merdeka itu apa. Jadi untuk merdeka pun mereka belum bisa gitu. Karena yang kita lihat dari zaman KTSP ya, anak-anak KTSP itu kalau misalnya ada pertanyaan dadakan tuh bisa aja jawabnya. Iya, jadi nggak terlalu. Begitu saja. Izin menyangga boleh? Boleh. Kalau misalnya alasannya tadi karena cocok atau enggak, lebih ke sebenarnya bisa aja. Kalau misalnya alasannya karena mereka tuh belum kuat gitu, belum cukup tahu akan hal itu, menurut aku kurang relevan. Karena justru karena itu alasannya, justru karena mereka jadi belum kuat itu, kita bikin kuat dengan adanya sistem kurikulum merdeka. Sebenarnya elektabilitasnya itu bagus banget ya, karena kan dikasih kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh gitu. Jadi nggak monoton, di kita tuh sebagai lembaga dikasih kebebasan untuk mengatur. Kalau misalnya si anaknya yang kayak tadi contohnya disampaikan gitu, ditanya apa ngejawabnya apa, berarti balik lagi evaluasinya ke lembaganya itu sendiri, bukan terhadap si anaknya. Jadi menurut aku sebenarnya cukup baik gitu, cukup cocok kalau misalnya implementasinya betul gitu. Cuman karena kurikulum merdeka itu baru. Kelima ya, dan teman-teman yang telah mendiskusikan sistem pendidikan nasional dari masa ke masa. Tadi ada 2 pertanyaan, yaitu tentang apa tantangan pendidikan dari masa ke masa atau langkahnya. Ini sudah dibahas bagaimana pendidikan nasional terwujud dengan adanya pendidikan prasejarah kan. Pertama prasejarah konsep pendidikannya turun temurun, dalam artian masih ada tahap pertanian saja kan, itu turun temurun, masih singkat ilmunya dan masih manual ya. Kalau dalam pertanian kan membajak juga masih menggunakan kerbau, sapi dan yang lainnya. Ketika selanjutnya ke pendidikan pada masa Hindu Buddha ini, sebelum adanya Islam tentunya ada Hindu Buddha. Sistem pendidikannya seperti apa? Nah, sistem pendidikannya adalah tirakat. Tirakat dalam artian si guru dan siswa harus bersama-sama dalam satu nauan tirakat. Ya, ilmu-ilmunya adalah tirakat. Jadi itu tantangannya cukup berat ya, dengan keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan pengetahuan ya, masih sangat berat, sehingga dari masa ke masa terus ada terjadi pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam mulai masuk dengan pendidikannya ada keterbatasan ya. Keterbatasannya tidak ada perasaan ya, tidak ada perasaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang masih, Pak, menurut saya tidak setuju dengan tanggapan saya atau bagaimana, menambahkan dan yang lainnya ya. Boleh, masih baik itu, karena Finlandia itu salah satu negara terbaik nomor 1 dalam bidang pendidikan ya. Makanya mengekor, bukan dari saat sekarang kurikulum merdeka, dari kurikulum CBSA 94 juga sudah dari sana itu ya. Cuman penerapannya masih belum sempurna ya. Penerapannya belum sempurna, belum optimal ya, jadi diganti lagi sampai sekarang dengan adanya AI gitu ya. Adanya kecanggihan AI, bukan salah di siswanya gitu, tapi sekarang pengertian tinggal gampang gitu ya. Hari ini semoga kalian mendapat penambahan ilmu yang bermanfaat, semoga nilainya maksimal gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.